Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Enia dengan NIM 2110417333, kelas M1, mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen pengampung Pak Adi Mursalin SLMM. Baik, saya akan membacakan soal beserta jawaban kuasa yang sudah diberikan oleh Bapak Adi Mursalin. Baik, saya akan membacakan soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan supply chain management? Supply chain management adalah rantai pasokan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Soal yang kedua adalah, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Ada beberapa metode yang akan saya terapkan, yaitu yang pertama adalah customer. Customer berkaitan dengan seluruh proses pencairan menu, pemesanan makanan, hingga proses pembayaran. Planning berkaitan dengan proses perencanaan, manajemen rantai pasokan di dalam proses bisnis restoran. Yang ketiga adalah berkaitan dengan seluruh pembelian bahan baku untuk menunjang proses pemesanan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah inventory, berkaitan dengan seluruh proses persediaan seperti stok, bahan baku, dan tanggal expired dari bahan baku tersebut. Soal yang ketiga adalah, Anda adalah mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Seberapa penting supply chain management bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management? Pentingnya supply chain management bagi UPB untuk memperlancar pengendalian kampus ditunjukkan untuk tujuan kampus yang lebih baik. Soal yang keempat, dan jawablah 4 pertanyaan yang perlu dijawab tentang supply chain management apabila kamu tinggal di wilayah Asia Tenggara. Ada 4 soal yang terdiri dari soal yang keempat ini adalah yang pertama, tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapat dari rantai pasokan di wilayah pasar Asia Tenggara. Peluang terjadinya peningkatan terhadap penjualan online yang sangat tinggi dan meningkatnya produsen yang bermigrasi menuju wilayah ini, menjadikan sektor logistik siap meroket di wilayah Indonesia. Tantangannya adalah, tantangan pertumbuhan yang terbilang cepat tersebut memiliki sebuah antrian, bahwa hal tersebut menjadi sebuah pasar yang sangatlah berpotensi bagi sektor logistik. Akan tetapi hal itu juga akan berpengaruh akan tekanan yang berasal dari konsumen, peningkatan persaingan, dan tidak adanya pelanggan yang setia. Soal yang kedua adalah, mengapa saya perlu melakukan otomatisasi dalam supply chain management saya? Karena otomatisasi dan penggunaan AI dengan demikian menjadi keharusan bagi bisnis. Perusahaan tidak hanya berinvestasi lebih banyak pada sumber daya manusia. Kebutuhan saat ini adalah untuk mengotomatisasi operasi dan mengurangi ketergantungan manusia. Soal yang ketiga, apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain? Otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap proses dan perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Soal yang kelima, silakan tonton video supply chain management di IG Bapak. Jelaskan teori-teori mengenai supply chain management menurut pembicara di ketiga video tersebut. Soal yang kelima, silakan tonton video supply chain management di IG Bapak. Jelaskan teori-teori mengenai supply chain management menurut pembicara di ketiga video tersebut. Pertanyaan bagian B yang pertama adalah, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas.
Yang pertama atau A, pengantar supply chain management, cara sederhana mempelajari rantai pasok. Cara sederhana kasusnya instan. Konsumen melalui sebuah proses yang sangat panjang dan kompleks, misalnya mie instan, akan diproduksi tentunya membutuhkan adanya pasokan bahan-bahan pendukung dan penolong untuk mewujudkan sebuah produk bank transport. Pabrik terigu sebagai bahan baku utamanya. Pada pabrik memproduksi sendiri, produk selanjutnya mulai dari perencanaannya sampai dengan akhirnya bisa dilakukan produksi sampai barangnya jadi. Diproduksi dan distribusikan, disebarluaskan lewat distributor, lalu distributor mengirimkan ke supermarket, ke toko warung, sampai akhirnya customer menerima mie instan. Tujuan utama supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah memenuhi kebutuhan dari konsumen. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari konsumen? Bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen agar kebutuhan konsumen bisa terpenuhi dengan baik? Karena itu butuh perencanaan beberapa jumlah barang yang harus diproduksi, beberapa jumlah material atau bahan baku yang harus kita beli. Berapa banyak barang yang bisa disiapkan dalam waktu yang cukup lama. Planning perencanaan yang sudah dilakukan dengan baik, maka telah ke fase berikutnya, yaitu pengadaan atau profil. Misalnya identifikasi kebutuhan apakah sudah sesuai antara perencanaan dan kebutuhan realnya. Selanjutnya, bagaimana proses produksinya dan sistem, apakah menggunakan skema atau mekanisme stok. Dan soal atau video yang kedua yang sudah saya tonton, pengukuran kinerja supply chain. Contohnya adalah melakukan pemonitoran dan pengendalian, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi supply chain, kemudian mengetahui tempat posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaingnya. Ini sebagai bahan penilaian, menciptakan sistem pengukuran kinerja supply chain management, menentukan apa yang akan diukur dan dimonitorkan terkait dengan banyaknya item yang ada dalam jaringan subjek tersebut. Video yang ketiga, supply chain management and performance. Yang pertama, pentingnya strategi supply chain management part 1. Yang kedua, pentingnya strategi supply chain management part 2. Yang ketiga, produk fungsional PS inovatif. Yang keempat, strategi efisiensi PS responsif part 1. Yang kelima, strategi efisiensi PS responsif part 2. Yang keenam, duplication point. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah point. Soal bagian B yang nomor 2, sebutkan nama-nama pembicara di ketiga video di atas. Video yang pertama yang bernama Oktri Muhammad Firdaus. Video yang kedua, Gilang Fahrul Burhan, STMT. Video yang ketiga, Profesor Nyoman Pujawan, PhD, CSCP. Pembicara yang kedua dari video tersebut adalah pengukuran kinerja supply chain management. Contohnya adalah melakukan pemonitoran dan pengendalian, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi supply chain, kemudian mengetahui tempat posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaingnya. Ini sebagai bahan penelitian. Video yang ketiga, supply chain management and performance. Pentingnya strategi supply chain management. Pentingnya strategi supply chain management, produktivitas atau fungsional PS inovatif.
strategi efisiensi vs responsif, duplication point. Ya, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di ketiga video di atas. Nomor 1, yang dijelaskan adalah pengantar supply chain management. Gambaran sederhana supply chain management mie instan, pabrik terigu, pabrik plastik, pabrik kecap, sambal, minyak, lalu pabrik mie instan ke distributor, distributor ke supermarket, minimarket, toko, warung, dan koperasi. Tujuan utama supply chain management adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Karena itu, bentuk customer, perencanaan dan pengendalian, lalu production dan inventory, lalu disebarluaskan transformation dan distributor. Soal yang terakhir, bagian B atau nomor 4, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton ketiga video di atas. Manfaat video yang pertama adalah yaitu dapat mudah memahami rantai pasokan, misalnya tentang kasus mie instan dari proses pembuatan hingga proses produksi. Manfaat video yang kedua, mengetahui cara pengukuran supply chain, contohnya melakukan pemonitoran dan pengendalian, mengkomunikasikan tujuan organisasi supply chain management. Dan manfaat video yang ketiga adalah kita dapat mengetahui pentingnya supply chain management. Soal bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah saya kerjakan dalam mata kuliah supply chain management. Yang pertama adalah penjelasan tentang supply chain management. Yang kedua, ringkasan desain rantai pasokan. Baik, demikian dari saya ucapkan terima kasih.